Perkenalkan, nama saya Rosika Mardova dengan NIM 2200301005. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja KWU 2, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Produk atau jasa yaitu burger bakar, unit usaha F&B. Langkah yang pertama, diidentifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2. Notaris untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3. Perjanjian para founders yang bersifat bisnis prospektif, bentuk-bentuk hukum kepemilikan bisnis, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, dan deskripsi modal operasi awal. 1.4. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dapat semuanya secara tertulis, tetapkan standar kesepakatan hukum, seperti perjanjian mengikat karyawan atau pihak lain, perjanjian mencegah seorang bersaing dengan meminta majikan untuk jangka waktu tertentu. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis mencakupi kepemilikan tunggal. 2.2. Isu-isu bentuk organisasi dapat mencakupi sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. Yang saya ambil adalah syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu persyaratannya fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan PP No. 7 Tahun 2001 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yang kedua, PP Nomor 9 Tahun 2021 Perlakuan Perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. PP No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. UU No. 33 2014 Pemerintah harus bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Buku kerja yang kedua menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan. Elemen 1, diidentifikasi pengelolaan keuangan. 1.1, profitabilitasnya sedang, likuiditasnya kurang, efisiensinya baik, stabilitas baik. 1.2, laporan pendapatan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Pendapatannya sedang, pengeluaran sedang, belanja modal sedang. Laporan performa mendapatkan baik, laporan performa neraca baik, laporan performa cash flow baik. Rasio analisis sedang, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil dengan norma industri sedang. Laporan keuangan baik, neraca sedang, laporan cash flow sedang. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai jasa sejenis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produk dan permintaan produk saat ini, 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi
performa laba ruginya baik, performa pendapatan baik. Performa neraca sedang, performa arus kas baik. 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya sedang, efisiensi operasi baik, profitabilitas sedang. Rekomendasi berdasarkan hasil tersebut, usaha ini layak untuk dijalankan. Buku kerja yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha. Langkah yang pertama, rencana staffing. Langkah yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi. Rencana seleksi yaitu saluran dan teknologi yang tepat. Mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Mengembangkan pertanyaan wawancara. Jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi. Mencakupi proses awal wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Mengamankan persetujuan kandidat pilihan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi, dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim, mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan, mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban ketetaan, kewajiban konfidensial, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial, mencakupi kepentingan bersama pengusahaan, masyarakat, dan pemerintah, hubungan fungsional dan pembagian tugas kekeluargaan, peningkatan produktivitas. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf, yaitu efisiensi, konsistensi. 4.2 Strategi pengembangan staf, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu pelatihan. 4.3 Program pelatihan dilakukan orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya alam, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf rendah kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim. Kekompakan tim yaitu kerjasama, kompetensi bekerja sama. Rencana staffing. Rencana staffing. Total tenaga kerja yang diantisipasi yaitu kategori okupasinya admin online shop, tanggung jawabnya bertanggung jawab atas semua pesanan pelanggan melalui online. Tugasnya membalas chat pelanggan, mencatat pesanan pelanggan, mempromosikan produk di sosial media. Persyaratan, bisa menggunakan gadget dengan baik. Perempuan, umur 19-25 tahun, berkomunikasi dengan baik. Perkiraan mulai bekerja 3 Januari 2023. Full time, jam 8:30 sampai. Kategori tim packing, tanggung jawabnya bertanggung jawab atas pengemasan produk. Tugasnya memasukkan produk ke dalam wadah yang tersedia, packing dengan rapi dan bersih, memberikan produk ke ojek online atau pelanggan. Persyaratannya terbiasa dengan packing produk, rapi dan bersih, perempuan umur 19-25 tahun. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 2,
Perkiraan mulai bekerja 3 Januari 2023. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun.